setelah ini ada yang disebut dengan kitab Murti, kemudian juga ada yang disebut dengan kitab Alfiyah, ya. Semuanya harus dikaji, dipelajari, kemudian dipahami, baru nanti disebut kitab. Dan itu mahal, nggak asal ngomong aja, harus proses, ya. Kalau dalam ilmu nahu harus paham judulnya, inti, kemudian nanti alfiyah. Ya. Alfiyah itu artinya 1000 bait. Kalau di pesantren itu kan dulu ngajinya harus selamat, ya. Paling sakedeung teh 4 tahun, paling sebentar. Jadi kita harus 12 tahun, baru 12 pan. Kalau sekarang kan nggak mungkin lama-lama seperti itu, ya. Makanya harus cari kitab yang bisa cepat. Nanti insya Allah akan diajarkan ada kitab yang bisa cepat, ya, berpaham, yang disebut dengan kitab Amsilati, ya, dibanding dengan Amsilati. Ini sebelum dijelaskan supaya kamu paham dulu, ya, apa sih gunanya ilmu nahu. Jadi ada dua nih, ada ilmu nahu, ada juga ilmu shorof. Ilmu nahu dan ilmu shorof itu merupakan alat, ya. Alat apa? Alat untuk agar mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dulu Al-Quran itu gundul, ya, nggak ada sakalnya, nggak ada fathah kasroh. Gundul, nggak gondrong kayak sekarang. Sekarang mau dahulu, masya Allah, tinggal baca, sudah ada artinya. Tapi tetap hari tadi pelajari mana mau bisa, harus belajar, ya. Innama ilmu kita. Nah, wanahu awalan ayulama idil kalamu yunahu la yufham. Ilmu nahu itu wajib diketahui, dipaham. Sudah aja dimatiin aja, ya. Karena tanpa ilmu nahu kita tidak akan tahu apa maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun ilmu nahu gunanya adalah untuk mengetahui apakah ini harus dibaca fathah atau dibaca kasroh atau dibaca dhamma atau dibaca apa? Sukun atau jazm, ya. Jadi ada apa? Fathah, dhamma, kasroh dan sukun. Apakah harus dibaca fathah, dibaca kasroh, dhamma atau sukun? Nah, ini kita akan membaca ini harus dibaca kasroh, ini harus dibaca dhamma, harus dibaca apa? Fathah. Istilahnya kalau di sini disebut rofa, apa lagi? Nasab, obat, jazm. Rofa itu artinya dhamma, nasab itu fathah, ya. Obat itu apa? Kasroh. Jazm itu apa? Sukun. Nah, jadi ini harus dibaca fathah, kasroh, dhamma atau jazm, ya. Gitu. Nah, kita contohkan di sini. Ini buat masih kedanan wagung ya. Itu ada lagi tahun ini.
Nanti itu ada nih. Ya. Baca permanen ya di situ ada kek. Udah yang itu kek. Yang itu. Ini Udah yang itu. enggak. Iya, kalau ini Banyak lengkap Udah itu kayaknya. Ada nanti kompornya yang padat ya. Tapi kenapa nanti kan ada pertanyaan? Tadi ada 4 hal ya. Rafa apa tadi teh? Rafa. Rafa. Jadi Rafa itu artinya patah, kasroh, doma, sukun ya. Nah, apakah ini harus di kasroh, harus di doma dan sebagainya? Tapi ternyata kita membacanya di sini, ujung ini ya, mim nih, dibaca mi, ya, dibaca mi, tidak dibaca ma. Kemudian juga lafaz Allah dibaca hi. Kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahmana, Ar-Rahmanu ini baca apa? Ni. Kemudian Ar-Rahim dibaca mi. Ar-Rahimah, Ar-Rahimah. Nah, kan nanti ada pertanyaan, kenapa ini dibaca kasroh? Tidak bismu, ya? Tidak Allahu. Kan kalau kita baca takbir Allahu Akbar, tidak Allahi Akbar. Kenapa dibaca Allahu Akbar? Jadi doma ini dibaca Allahi, dibaca kasroh. Kemudian Ar-Rahmani juga dibaca kasroh, Ar-Rahimi dibaca kasroh. Nah, ini yang disebut dengan kita akan tahu kenapa dibaca kasroh semuanya. Nah, rahasianya karena ada yang disebut dengan ilmu nahu. Kalau tidak tahu ilmu nahu, pasti begitu ditanya, coba Pak Santri ya Baitul Hamdi, ini kenapa dibaca bismi, ya? Nah, kenapa dibaca Allahi, tidak dibaca Allah atau Allahu? Nah, kan bingung tuh, ya? Nah, jadi kalau